Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin was-shaimin wal muzakkin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, terutama yakni nikmat iman dan Islam, juga nikmat kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita sudah puasa sebanyak, kalau kata Prof tadi 6 dikurangi 1 katanya. Sudah berapa hari? Sudah 1 hari ya. Oh ya, 6 dikurangi 5, 1 ya. Oh berarti fokus ya. Baik, kita sudah puasa 1 hari, ada juga yang 2 hari, ada yang 2 hari. Alhamdulillah. Tapi ini sebagai informasi para jamaah sekalian, insya Allah lebarannya akan bareng gitu ya. Jadi ini baru prediksi. Kita akan puasa yang mulainya tadi itu sekitar 29 hari. Bahkan nanti Idul Adha pun insya Allah bareng lagi. Kalau tahun lalu kan dua-duanya beda kalau tidak salah ya. Tapi itulah kenikmatan kita melaksanakan ibadah-ibadah di Indonesia. Jadi kita mendapatkan kebebasan untuk melaksanakan apa yang kita yakini. Jadi udah biasa orang Indonesia, ada yang beda itu biasa. Dan di Indonesia itu insya Allah dengan berbeda itu tidak pernah jadi masalah, kecuali percikan-percikan sedikit. Hadirin jamaah yang berbahagia, ibadah puasa ini adalah ibadah yang paling banyak dilakukan. Menurut penelitian, menurut para profesor, bahwa di antara rukun Islam itu yang paling banyak dilakukan adalah ibadah puasa. Di mana dari 2 miliar umat Islam di dunia itu 90% melaksanakan ibadah puasa. Nah, ini di antara keluarbiasaan puasa. Sementara yang paling rendah menurut penelitian memang katanya di bidang zakat. Mudah-mudahan nanti akhir Ramadan kita bisa membuktikan bahwa penelitian itu salah. Di Masjid Al-Munawwarah nanti zakatnya akan kebanyakan sampai panitia bingung bagiin. Dan itulah yang terjadi di zaman Umar bin Abdul Aziz. Jadi masyarakat di zaman itu senang zakat, bahkan tidak mau nerima zakat. Ya, itu luar biasa. Jadi bidang zakat itu sesungguhnya bukan hanya ngumpulin zakat, tetapi bagaimana pendidikan zakat. Pendidikan zakat itu diantaranya adalah senang berzakat dan tidak mau nerima zakat. Itu banyak yang malu di zaman itu. Mungkin sama dengan di sini ya, di jamaah Masjid Al-Munawwarah. Hadirin jamaah yang berbahagia, yang kedua, fakta mengatakan bahwa ibadah
Puasa ini adalah ibadah yang bebas dari riya, bebas dari sum'ah. Sum'ah itu apa? Ingin didengar orang. Karena orang yang berpuasa itu tidak ketahuan apakah dia puasa atau tidak. Itu. Kalau kita jalan-jalan keluar, kita sulit bedakan mana orang yang puasa dan mana yang tidak puasa. Bisa jadi yang puasa seperti tidak puasa, yang tidak puasa seperti puasa. Kenapa? Karena menurut ibu-ibu ini, katanya kalau lagi halangan katanya mendingan puasa, lemes. Artinya apa? Orang yang tidak puasa malah seperti orang puasa. Tapi orang yang berpuasa malah seperti tidak puasa. Ini Pak Ustadz misalnya, karena tiap hari atau tiap Senin Kamis berpuasa, ketika di bulan Ramadan maka tidak kelihatan puasa atau tidak. Kenapa? Karena ibadah puasa adalah ibadah yang paling bebas dari riya. Dan yang ketiga, fakta lagi mengatakan bahwa ibadah puasa ini dilakukan oleh agama-agama sebelum Islam, oleh umat-umat sebelum umat Muhammad. Sebagaimana dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi orang-orang yang sebelum kita pun berpuasa. Maka tidak aneh dulu orang tua kita di saat dakwah Islam mungkin belum seperti saat ini. Kadang-kadang Islamnya masih banyak dipengaruhi oleh banyak hal. Misalnya Islam tetapi masih ada sesajen, ada apa macam-macam ya zaman dulu. Nah, mereka itu kadang-kadang berpuasa juga. Ada yang puasa mutih ya, ada yang berpuasa mati geni. Banyak jenis-jenis puasa. Jadi puasa itu memang fitrah. Bahkan saat ini kedokteran juga umumnya menganjurkan puasa, mewajibkan puasa bagi mereka misalnya yang akan mengadakan operasi. Jadi puasa itu adalah fakta, merupakan fitrah. Hadirin jamaah yang berbahagia, sekarang keutamaan puasa. Apa sih keutamaan puasa dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain? Yang pertama kata Allah, as-saumu li wa ana ajazi bihi. Kata Allah, puasa itu pahalanya tidak ditentukan besarnya. Puasa itu tidak ditentukan berapa pahalanya. Berbeda dengan sholat tarawih. Itu dalam kitab Duratun Nasihin, para jamaah sekalian nanti boleh dibaca di Google. Ada kitab Duratun Nasihin namanya. Itu setiap malam sholat tarawih itu ada pahalanya. Misalnya yang saya ingat itu malam pertama pahalanya itu diampuni seluruh dosanya misalnya. Banyak. Meskipun itu ada yang mengatakan itu bukan dari hadis-hadis sahih, tapi memang luar biasa. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, gitu ya. Barang siapa yang melaksanakan salat tarawih maka diampuni seluruh dosanya. Maka keluar dari Ramadan itu umat Islam itu kayaumin waladathu ummu. Apa artinya? Seperti bayi baru dilahirkan. Mau enggak? Ibu-ibu mau enggak seperti bayi baru dilahirkan? Mau enggak? Bapak-bapak mau? Kalau saya enggak mau. Seperti bayi baru dilahirkan dalam hal dosa. Artinya putih, bening, tidak ada noda. Tetapi keluar dari Ramadan itu bagaikan orang yang sudah hidup ribuan tahun, gitu. Kenapa ribuan tahun? Karena di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, gitu ya.
Karena di bulan Ramadan itu ada satu malam luar biasa. Itu baru malam Lailatul Qadarnya, belum malam-malam yang lain. Di semua malam Ramadan itu penuh dengan keutamaan-keutamaan. Hadirin jamaah yang berbahagia, bahkan ada satu hadis yang sangat populer, "Qarja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu fihi siyamahu." Ini hadis sahih di mana Allah mengatakan bulan Ramadan itu bulan penuh berkah. Alasannya adalah salah satunya karena di bulan Ramadan Allah mewajibkan puasanya. Bayangkan, puasanya. Allah tidak menyebutkan puasa yang lain, puasa Allah, puasa Ramadan. Puasa Allah, puasa untuk Allah, puasa milik Allah. Maka ini keistimewaan Ramadan ya. Kenapa Ramadan itu berkah? Karena yang paling utama alasannya memang ada ibadah puasa. Yang kedua, kelebihan atau keutamaan berpuasa itu adalah masuk surga, doa kita mustajab, dan mulut kita nanti lebih wangi dari minyak kasturi. Saya nggak tahu minyak sekarang yang mahal apa Ustaz? Yang dipakai artis-artis itu minyak apa tuh? Yang pokoknya jutaan lah harganya ya. Kalau kita kan beli minyak 40.000 ya, minyak wangi. Nah, itu lebih wangi dari itu. Tapi jangan ditanya, ini kok teman saya pas puasa ngobrol kok wanginya beda. Ya, jangan ditanya sekarang. Tapi ditanya nanti ketika di akhirat, insya Allah mulutnya akan wangi, akan masuk surga, dan doa-doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang berpuasa itu hati-hati, jangan mengatakan perkataan-perkataan yang tidak baik gitu ya. Karena khawatirnya itu akan menjadi doa, dan doa itu akan mustajab. Hadirin jamaah yang berbahagia, yang ketiga, keutamaan berpuasa itu adalah bebas neraka, diampuni dosanya, di akhirat mendapatkan syafaat, dan dapat menjaga dosa. Dosanya diampuni dan dia akan mampu menjaga dosanya. Maka kalau ditanya, kalau tidak salah kepolisian pernah menyampaikan bahwa selama bulan Ramadan itu memang kriminalitas itu turun. Jadi kriminalitas itu turun. Termasuk mungkin kita juga sama. Pasti hal-hal mungkin tadinya banyak yang dilakukan yang tidak baik, di bulan Ramadan pasti turun. Nah, itu diantara keistimewaan kita melaksanakan puasa selama bulan suci Ramadan. Maka ketika kita akan melaksanakan dosa-dosa yang mungkin di bulan lain biasa, mungkin gosip, ketika kita berpuasa kita akan ingat bahwa Allahumma inni shaim, ya Allah saya sedang berpuasa. Dan yang terakhir, hadirin jamaah yang berbahagia, bahwa keutamaan berpuasa itu seseorang akan menjadi sehat dan bahagia. Sehat dan bahagia, sehat lahir, sehat batin, termasuk sehat kantong. Nah, coba kita buktikan bahwa bulan Ramadan itu kantong lebih sehat. Bagaimana tidak yang biasanya siang itu banyak beli ini beli itu, di bulan Ramadan mungkin berkurang. Nah, insya Allah lebih sehat. Di bulan lain tidak ada THR, bulan Ramadan ada THR, iya kan? Kalau di bulan Ramadan lain kan nggak ada THR karena tidak ada hari raya. Mungkin adanya tunjangan lain. Insya Allah lebih sehat. Dan yang saya amati, kebetulan di fakultas kami ada 2 teman kami yang tiap hari berpuasa. Nah, tiap hari berpuasa kecuali hari-hari yang diharamkan. Saya amati memang orangnya sehat. Sebagaimana Rasulullah juga sehat ya. Rasulullah tidak puasa tiap hari. Puasanya Senin Kamis. Tetapi tidak puasanya Rasul bisa jadi lebih dari puasa, gitu ya. Tidak puasanya Rasulullah itu betul-betul dalam menjaga makanan, gitu ya.
dan bahagia. Ini terkait misalnya dengan ayat qad aflahal mu'minun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Orang-orang yang berpuasa itu adalah pasti orang beriman. Dan orang beriman itu pasti bahagia. Qad aflahal mu'minun. Jadi insyaallah seandainya kita mampu melaksanakan ibadah puasa ini, tentunya dengan kualitas yang semakin baik, insyaallah maka puasa ini akan menjadikan kita sehat dan juga bahagia. Sehat doang tidak bahagia tidak ada gunanya. Atau bahagia tapi tidak sehat juga sama, tidak maksimal. Hadirin jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan 28 hari lagi kita bisa melalui puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan, keutamaan-keutamaan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.